Sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur untuk merefresh, untuk mensegarkan, untuk memulihkan tenaga kita semua. Tapi ada hal yang mesti kita ingat, bahwa tidur yang kita lakukan itu tak terlepas dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian akan merebahkan diri kalian di tempat tidur kalian, maka berwudulah kalian seperti wudhu kalian akan sholat. Lalu berbaringlah ke sebelah kanan. Dari hadis ini kita dapat pahami bahwa Nabi Muhammad SAW ingin mengingatkan kita semua, umatnya, untuk memastikan diri kita jika kita akan istirahat, jika kita akan tidur, untuk memulihkan tenaga kita, untuk mensegarkan tubuh kita, maka jangan sampai kita lupa untuk berwudu agar kita tidur istirahat kita dalam keadaan suci. Dan berbaring ke sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa tidur sebelah kanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, selain itu ada nilai pahala karena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, itu pun juga baik untuk kesehatan kita. Karena ketika kita tidur ke sebelah kanan, posisi jantung kita itu di atas, jadi tidak tergencet dengan tubuh kita, dan ini salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan jantung kita semua. Lalu sunnah yang ketiga adalah membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sampai akhir, yang mana Nabi Muhammad SAW jelaskan bahwasanya siapa orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka dia tidak akan diganggu syaitan sampai fajar terbit. Sebagaimana kisah Abu Hurairah yang menangkap syaitan yang hendak mengambil harta zakat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Lalu sunnah yang keempat adalah membaca beberapa surah yang akan ditiupkan di tangan. Surah yang pertama adalah surah Al-Ikhlas, kita baca 3 kali. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil kita baca sekali. Surah An-Nas kita baca sekali, lalu ditiupkan ke tangan 3 kali, lalu disapukan ke seluruh badan semampunya. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sunnah yang kelima adalah membaca doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu lah aku hidup dan dengan namamu lah aku meninggal. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sunnah yang keenam adalah waktu tidur. Waktu tidur itu kita pilih di awal waktu. Karena sebagaimana yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad istirahat tidur itu di awal waktu ketika selesai daripada sholat Isya. Tak lama setelah itu beliau pun istirahat agar mampu untuk bangun malam. Siti Aisyah pernah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidur di awal waktu dan di akhir
sepertiga malam beliau bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, dan sholat witir, dan mengisi sepertiga malamnya dengan ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain sunnah sebelum tidur, Nabi pun mengajarkan kita jangan sampai kita melupakan sunnah bangun tidur. Karena sebagian kita terkadang merasa letih, kadang pun juga merasa malas, merasa tidak nyaman dengan hatinya ketika bangun tidur, merasa resah dan sebagainya. Lalu apa tips supaya kita merasa lebih tenang, lebih rileks ketika kita bangun tidur? Nabi pernah menceritakan bahwa ketika seorang tidur, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama salasa uqadin. Syaitan mengikat di kepala seseorang di antara kalian jika tidur dengan 3 ikatan. Wa yadrib di kulli wahidatin minhuma, dan dia berkata kepada setiap kali dia mengikat, alaika lailun tawil fargud, malam masihlah panjang, tidurlah. Fa idza staiqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Jika orang tersebut bangun kemudian dia mengucapkan nama Allah, dia berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Maka in halat uqdah, maka satu ikatan yang diikat syaitan tadi terlepas. Wa iza tawadda'a in halat uqdah, jika dia lanjutkan untuk mengambil air wudhu, dia bersihkan tubuhnya, dia sucikan badannya dengan air wudhu, in halat uqdah, ikatan yang kedua terlepas dari orang tersebut. 2 ikatan sudah. Wa idza shalla in halat uqadahu kullaha. Kalau dia lanjutkan dengan sholat sunnah, setelah dia membaca doa, setelah dia berwudu, kemudian dia pakai pakaian yang rapi, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, maka ikatan yang ketiga pun terlepas daripadanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka orang tersebut, hamba tersebut akan bangun dalam keadaan giat, bersemangat, dan dalam keadaan tenang hatinya. Wa illa, kalau tidak, dia bangun tidak membaca doa, dia bangun tidak langsung berwudu, dia bangun tidak melaksanakan sholat, asbaha khabisan nafsi kaslan, maka dia akan bangun dalam keadaan lesu, dalam keadaan letih dan malas. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebelum tidur dan setelah tidur, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang kuat, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sehat, dan hamba-hamba Allah yang giat bekerja, giat beribadah, dan juga hatinya tenang karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa sunnah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.